Saya bertanya, Hmm. kenapa Boleh. Nabi Muhammad tidak memanggil Allah itu Bapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenalkan namanya Allah. Oh, jadi dia tidak Itu Pak, mengenal ini. aman dulu Pak. Sakit telinga gitu saya sakit Bu. Oke, tunggu. Tidak fokus saya jadinya. Ada herder Edis di situ. Ya. Kenapa Nabi Muhammad tidak memanggil Allah itu Bapa? Bapak, Tadi udah seperti ya? Yesus. Ya. Satu, ya pertama Allah itu tidak mempunyai anak, maha suci dari kemakhlukan dia. Gitu. Nabi Muhammad itu bukan anaknya Tuhan, anaknya Allah, bukan anak kandung kayak gitu. Ya, adapun kalaunya disebut anak Allah di dalam Israel itu kan orang-orang soleh. Ya. Itu Bang. Terus kenapa Nabi Muhammad tidak mengatakan kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa? Kau lihat aku, kau lihat Bapa. Nabi Muhammad itu seorang nabi, ya Bang ya. Dia menyampaikan apa yang diwahyukan kepada dia. Ya. Yesus mengatakan tidak ada satu orang pun yang melihat Bapa kecuali anak. Jadi Nabi Muhammad pernah melihat Bapa? Tidak satu pun orang yang melihat Bapa kecuali anak. Itu di mana ayatnya? Ada. Di mana tuh? Bacalah di dalam Alkitab itu. Di mana? Ayat berapa? Iya, Anda bawa Alkitab. Saya ada punya nih, saya lengkap. Alkitab ada, saya punya Pak. Filipus, kenapa kau tidak tahu bahwa akulah Bapa? Kalau kau melihat aku, kau lihat Bapa. Itu di mana itu? Yohanes 1 kalau nggak salah ya, atau Yohanes 6 gitu. Yohanes 1, Yohanes 6. Di ayat berapa? Yohanes 6 ayat berapa ya? Coba Yohanes 6 aja baca, ada situ. Ada. Yohanes 6. Iya, mungkin ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Beda. Kalau gitu Yohanes 14 ayat 6. Kenapa sih ya abang sendiri nebak-nebak kitabnya gitu? Enggak, saya baca tapi ya saya lupa ayatnya. Kalau Yohanes 14 ayat 6 lah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran. Tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau nggak melalui aku. Dia ngomong sama siapa tuh? Dia ngomong saat itu sama siapa? Ya, dia ngomong sama apanya lah, pengikutnya. Pengikutnya orang mana? Oh, pengikutnya orang mana? Ya murid-muridnya lah. Yahudi ya? Yahudi? Ya, semua orang yang percaya kepada dia ya pengikutnya lah. Oh, tidak. Di Matius 10 nomor 5 sampai 6, Yesus melarang ajarannya diajarkan keluar dari Yahudi. Yesus mengatakan, Bapa, aku berdoa kepada mereka dan kepada orang-orang percaya yang dikabarkan oleh orang ini. Ya kan? Jadi dia itu mendoakan bukan hanya untuk orang Yahudi, kepada orang-orang yang percaya. Biar kita paham, Bapak ada Alkitab Anda enggak di situ? Saya Alkitabnya ini di HP, jadi nggak bisa kalau lagi. Waduh. Bayangkan teman-temannya, sampai kitabnya sendiri nggak ada di rumahnya gitu. Ada di ini. Karena teman-teman mau paham kayak gitu kan. Kenapa di kitabnya di HP, Pak? Ya, kalau nggak, Bapak tahu apa kehendak Bapak? Kehendak Bapak itu percaya dengan Yesus, apa yang disampaikan Yesus. Itu kehendak Bapak agar memperoleh kerajaan surga. Kan kayak gitu.
Ya, supaya Yohanes 3 beroleh ayat hidup yang 16. kekal. Coba baca, Pak. Bagaimana menurut Yesus hidup yang kekal itu? Baca Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengikuti Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kau dapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal kau pasti dapat kalau mengakui Yesus itu bukan Tuhan. Dia utusan. Yang Tuhan itu adalah Allah gitu. Yang bilang itu, Pak, yang bilang itu hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus melihat Bapa. Yang lain nggak lihat Bapa, Pak. Tidak ada satu orang pun yang pernah melihat Bapa kecuali anak, dan anak lah yang menyatakan tentang Bapa. Jadi bagaimana orang bisa bersaksi kalau dia tidak melihat? Kapan Yesus melihat Bapa? Loh, dia kan bersama-sama dengan Bapa. Aku datang dari Bapa. Aku dari dalam Bapa dan aku keluar dari Bapa dan datang dari Bapa. Jadi dia itu bersama-sama dengan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, kan gitu. Dia di dalam aku di dalam apa? Satu itu apa artinya, Pak? Tahu Bapak arti satu? Tahu nggak di situ satu apa mereka? Satu zat. Bukan satu pribadi, bukan. Tapi satu zat. ajaran. Sekarang gini, Pak. Sekarang gini, saya pegang kata-kata Anda, kalaunya itu adalah satu pribadi, ya. Coba Anda buka Yohanes 17 nomor 11. Di situ murid-murid juga satu dengan Bapa. Jadi murid-murid itu Tuhan juga gitu. Kenapa murid-murid? Kenapa murid-murid memanggil Bapa Allah itu ya Aba, ya Bapa? Kenapa? Lah, murid-murid itu ya, kalaunya betul ya, yang Anda katakan berarti Tuhan juga gitu. Bukan. Pak, gini Pak, ya. Kalau Bapak berdiri di hadapan Bapak mati gosong. Kenapa? Karena Bapak itu kudus. Bapak dosa, orang berdosa. Udah. Jadi maka ya kan? Maka Bapak mengutus. Bentar Pak, saya nggak ngerti jadinya ya. Tadi saya udah bacakan bagaimana kata Yesus memperoleh hidup yang kekal, yaitu mengenal Allah Tuhannya Yesus satu-satunya ya, dan mengenal Yesus Kristus yang diutusnya. Di situ ya, Yesus memang diutus, yang Tuhan siapa? Saya tanya Bapak dan Putra yang diutus itu namanya Yesus. Kok namanya sama, Yesus? Namanya Yesus, Pak. Gak ada nama lain. Bapa dan Putra, ya. Yohanes 17 tadi itu yang baca, Yohanes 17. Nanti baca di situ, namamu yang kau berikan kepadaku, ya kan, sudah kusampaikan kepada mereka. Namamu. Bukan nama. Ya kan? Nama Bapa yang diberikan kepada Yesus. Firman. Beda yang saya baca tadi yang nomor 3-nya. Yohanes nomor 17 nomor 3. Inilah hidup itu. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Iya, betul. Mudah kali mencernanya kita. Malaikat bilang Yesus itu Tuhan. Udah. Pada hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Udah, satu. Udah, Bapa mengatakan inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Udah. Di situ Roh Kudus bukan Tuhan. Iya, tapi dia lebih tinggi dari Bapa. Lihat ceritanya. Yang datang Bapak terbuat dari debu dan tanah. Bukan Tuhan. Bapak terbuat dari debu dan tanah. Bapak terbuat dari debu dan tanah. Mana lebih tinggi dari malaikat? Ya kan? Bapak percaya Bapak terbuat dari debu dan tanah? Aduh, itu ya Pak, nanti kesana kemari. Yang datang kemari ya itu bukan Tuhan. Masa Bapak nggak percaya? Bapak sudah bilang inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi Bapak siapa kalau Bapak nggak dengarkan dia? Siapa sebetulnya Bapak? Coba. Bapak sudah mengatakan inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Terus Bapak nggak mau mendengarkan dia. Berarti Bapak siapa? Bapak siapa sebetulnya? Berarti Anda mau bilang Yesus bohong dengan ayat ini? Apanya? Enggak. Ayat ya. Nih. Bapak nggak mengerti. Ayat. Nih. Bapak nggak mengerti, makanya Bapak bilang. Bentar. Anda kan nggak bawa Alkitab, saya yang bukain dengan senang hati, gitu ya.
Baca aja itu Pak, Yohanes 17 tadi Pak. Ya. Nih Yohanes 17. 5. Bukan, nih. 37. Nih. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak dapat dilihat. Lalu Anda bilang ya suara kedengaran Yohanes. Kayak gimana? Mana tulang Yohanes? Jadi kalau gitu Pak, kalau Yesus melihat Bapa kayak gimana? Iya kan? Kalau orang tidak pernah melihat Bapa dan bersaksi tentang Bapa, berarti kesaksiannya bohong. Ya kan? Berarti Yesus di sini bohong. Bapa itu bisa dilihat. Enggak lah, orang dia melihat. Nah, dia kan melihat. Bapak yang bohong, Bapak nggak pernah melihat tapi bercerita, kan gitu. Lah, kata Yesus Bapak yang bohong. Rupanya tidak dapat dilihat. Nih. Kok nggak bisa dapat dilihat? Orang aku dan Bapak satu kok. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapak. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Rupanya kamu tidak pernah kamu lihat. Ayo. Iya kan? Kan kata Yesus, apa yang kuperbuat ini aku lihat dari Bapa. Ya kan? Apa yang aku dengar ini aku sampaikan kepada kamu. Berarti dia dengar dari Bapa. Berarti dia lihat dari Bapa. Sekarang aku tanya, Muhammad melihat Bapa enggak? Enggak kan? Bentar dulu, jangan nyebrang dulu. Kalau Anda mau bahas Islam nanti boleh sama saya. Gampang itu. Ya, kesaksiannya itu apa berarti? Kalau dia enggak melihat tapi bersaksi itu bersaksi bohong kan? Jadi kalau gini ya, Pak ya. Gini, di sini jelas eksistensi Yesus itu bukan Bapa. Loh. Kenapa? Orang dia satu zat kok. Lah, aku dan Bapa adalah satu. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Pada saat satu zat. Pada saat Yesus itu dibaptis, ya Pak ya, di Matius 3 nomor 16 sampai 17, dia dibaptis Yohanes di Sungai Yordan. Iyalah. Lalu di langit ada Roh Kudus berbentuk merpati. Terdengar suara dari sorga. Inilah anak yang kukasihi. Ini tiga tempat, satu di langit, satu di sungai, satu di sorga. Nah, ini gimana cara menyatukannya? Yesus mengatakan, aku datang dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa. Ngerti Pak? Itu kayak gimana? Pertanyaan saya gimana cara menyatukannya? Yang satu di tanah, yang kedua di langit, yang ketiga di surga. Gimana cara menyatukannya? Gini Pak, itulah Bapak nggak tahu. Bapak kan terbuat dari debu dan tanah. Udah, Yesus masuk ke dalam rahim Maria kan. Udah, dia kan datang dari Bapa. Aku keluar dan datang dari Bapa. Udah masuk ke dalam rahim Maria. Berarti dalam diri Yesus ada debu dan tanah. Ngerti Pak? Di dalam diri Yesus ada debu dan tanah. Maka dia bisa makan dan minum. Coba kalau seandainya dia nggak ada debu dan tanah, bisa disalibkan? Bisa Yesus disalibkan kalau dia nggak ada debu dan tanah. Karena Allah itu roh. Allah itu roh. Mana mungkin roh bisa disalibkan, Pak? Karena dia ada debu dan tanah, maka dia bisa disalibkan. Karena dia ada debu dan tanah, maka dia bisa makan dan minum. Karena dia adalah debu dan tanah, ya kan? Dia ada dalam dirinya ada debu dan tanah, ya kan? Maka dia waktu dia bangkit dari antara orang mati, masuk nembus dinding, Pak. Udah, aku ini bukan setan. Aku ini di kitab Tuhan, Anda. Di kitab Anda ya, Yesus itu dia mengaku hamba Tuhan. Iya, karena dia, ya kan, selain dia adalah anak Allah, dia memiliki debu dan tanah dalam dirinya, sehingga dia mengatakan Tuhanmu dan Tuhanku, katanya. Yang debu dan tanah itu yang mengaku itu. Gini, tapi di dalam dia ada Allah. Yang saya tekankan sama Anda, Yesus mengatakannya dia bukan Tuhan. Loh, kok nggak dia mengaku Tuhan? Aku anak Allah, katanya. Makanya gara-gara dia mengaku anak Allah, maka dia disalibkan. Cemana Bapak? Bukan Tuhan. Kau telah menghujat Allah, kata orang Israel. Kenapa? Mau ayatnya. Ya, Bapak mau ayatnya nanti ku kasih. Nanti ku apa kan? Saya kasih ayatnya. Ku kasih apa? Apa nama itu? Ku WA-kan sama Bapak ayatnya. Ada ayatnya itu. Kau menyalibkan aku bukan karena perbuatanku baik, katanya. Tapi karena kau menghujat Allah. Masa kau katakan kau anak Allah? Kata orang itu. Gara-gara mereka nggak ngerti firman Tuhan, nggak ngerti seperti Bapak kan nggak ngerti Bapak. Ya kan? Bapak percaya kepada orang yang nggak melihat Bapak. Ya kan? Berarti itu kesaksian itu bohong karena nggak melihat. Bagaimana bersaksi? Coba nggak melihat. Coba. Bisa Bapak bersaksi kalau nggak melihat? Coba Bapak di pengadilan.
Apa yang kau lihat? Kata pengadilan. Nggak ada. Ya, teman-teman ya. Berarti kau nggak bisa bersaksi dong, nggak ada kau lihat. Loh, Waduh. gimana? Aduh. Ya kan? Tiba-tiba saya lupa ayatnya jadinya. Nanti kalau Bapak bicara. Itu. Jadi gini Pak, ya kan? Ini Yesus hamba Pak, Tuhan saya nih. tanya lagi. Coba kau baca. Ya kan? Apa lagi mau dibaca Pak? Iya kan? Saya tanya Bapak. Bentar. Ya kan? Matius. Nabi Muhammad itu disertai dengan Allah. Dia disertai dengan Allah. Nih, coba lihat. Apa itu? Yesus hamba Tuhan. Iya, memang Yesus hamba Tuhan. Ya kan? Karena dia debu dan tanah, ada debu dan tanah dalam dirinya, tapi ada roh Allah. Ya kan? Di sini dia dikatakan hamba Tuhan. Iya, tapi dia mengatakan kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Apa artinya itu? Berarti dia punya Tuhan kan gitu. Karena dia debu dan tanah itu, gara-gara si Maria itu, melalui Maria itu ada debu dan tanah. Kenapa Bunda Maria yang Tuhan, Pak? Dia murni Tuhan. Bunda Maria disalahkan. Loh, kalau nggak lewat Bunda Maria, dia nggak bisa disalibkan. Nggak ada debu dan tanah, kayak mana menyalibkan roh? Angin Bapak bisa menyalibkan, angin. Ini angin gede loh. Angin itu. Ini gede tulisannya loh. Ya. Nah, Yesus hamba logikanya Tuhan. lah, angin bisa nggak disalibkan? Kitab Anda sendiri yang mengatakan Yesus itu hamba Tuhan. Iya, karena dia debu dan tanah itu ada dalam dirinya. Ya kan, kalau nggak dia menjelma menjadi manusia, ya dia Allah, Alfa dan Omega. Cemana menjelma dari mana menjelma dia? Loh, kan hari ini telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Kayak mana sih? Ya kan? Nah itu. Jadi gara-gara dia masuk ke dalam rahim Maria, dia makan dan minum. Kalau dia nggak masuk ke dalam rahim Maria, dia nggak bisa makan dan minum, Pak. Kalau makan ya angin bisa makan. Mana bisa angin makan? Gimana? Kitab Anda mau bantah gitu Yesus hamba Tuhan? Iya, dia itu ya kan juga ya kan melakukan kehendak Bapa. Bapak tahu kehendak Bapa? Ini apa nih maksudnya Yesus hamba Tuhan ini apa Pak? Coba jelaskan sama saya kemana-mana. Tuh, itu kan jelas sekali itu. Kalau jelas. Jelas dia bukan Tuhan gitu ya? Karena dia melakukan kehendak Bapa, dia hamba, kan gitu. Ya udah, jelas dia berarti melakukan bukan kehendak Tuhan Bapa, gitu dia ya? hamba. Hah? Jelas berarti bukan Tuhan ya? Tapi dia juga mengatakan kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Ngerti Bapak? Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Di mana itu ayatnya? Berarti dia sama dengan Bapa kan? Kan kalau di mana itu ayatnya? Begitu. Abraham pernah nggak bilang kalau kau lihat Bapa, kau lihat aku. Abraham pernah, karena Abraham tidak sederajat dengan Bapa. Kalau Yesus sederajat dengan Bapa. Kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Kalau seperti itu nanti Anda bawakan ayat aja gampang saya bantahnya ya. Oke. Tapi saya mau Anda jelaskan Yesus hamba Tuhan ini kayak gimana? Yohanes 6 tadi itu ya, apa Yohanes 14 ayat 6. Coba lihat aja situ. Apanya? Pak Yohanes 14 kalau kau lihat aku, kau lihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Nomor 6 perlu Anda tahu Yesus itu dia berbicara dengan Filipus dan Thomas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Iya. Tidak akan ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kalau gitu, ya. Kalau gitu tunjukkanlah Bapa itu kepadaku, katanya kan. Hei Filipus, sudah berapa lama aku bersama dengan kau? Belum. Jadi itu ajaran adalah untuk Yahudi. Oke? Tidak, karena kata Yesus kan, aku berdoa bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk semua orang yang percaya. Ya, coba baca Pak. Yohanes 10 ayat 36 coba baca. Yohanes 10 ayat 36. Coba baca Yohanes 10 ayat 36. Ya. Coba baca Yohanes 10 ayat 36. Saya kasih ini YouTube saya mati sendiri bentar. Atau Yohanes 6. Pak, Yesus tadi saya bilang ya Pak ya, dia itu diutus untuk orang Israel. Bukan untuk Bani Asia kayak Anda. Bapak salah pengertian, makanya Bapak nggak bisa masuk surga. Ya kan? Supaya setiap orang yang percaya kepada
Bapa tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Jadi kalau percaya kepada berdasarnya percaya, bukan bangsa. Ngerti Bapak? Supaya setiap orang yang percaya, dan percaya. Bukan orang, bukan setiap bangsa. Ya, setiap bangsa boleh kalau dia percaya. Yang percaya, bukan bangsa, percaya. Kalau Bapak percaya, Bapak pun bisa masuk surga. Kalau Bapak nggak percaya kan nggak bisa masuk surga kan? Markus 16 sampai 16. Bentar, bentar saya YouTube. Siapa yang percaya baptis, siapa yang tidak percaya dihukum, kan gitu. Ya kan? Atau Yohanes 8 ayat 24. Kalau kau tidak percaya, akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Ya kan? Jadi Bapak nanti mati dalam dosa, Bapak berdiri di hadapan Bapak, mati yang Bapak, dimaksud kosong oleh Yesus di situ ya, dia mengajarkan kepada murid-muridnya, orang-orang Yahudi, bukan kepada Kristen. Kalau kepada semua orang Kristen, percaya, bukan hanya murid-muridnya, semua orang percaya, Pak. Pak, Nanti Anda saya percaya tunjukkan enggak? ayatnya. Semua orang Bagi percaya. Yesus, bagi Yesus, Siapapun orang percaya, di luar orang agama, Jepang, agama, orang yang di luar ya, orang di luar Israel, bagi Yesus itu anjing. Loh, kok anjing? Lah, itu ada ayatnya di kitab Anda. Apanya? Iya. Orang yang mengatakan Yesus Tuhan lalu menyembah dia di luar Bani Israel, itu adalah anjing bagi Yesus. Ada ayatnya. Itu Bapak salah pengertian. Salah pengertian kayak gimana? Mau saya bacakan? Iya. Mau saya bacain? Karena kamu katanya tidak mengerti firmanku. Enggak, mau nggak saya bacain? Ya kan? Jadi kalau Bapak datang dari Allah akan mengerti firmanku katanya. Tapi karena kau tidak datang dari Allah, kau tidak mengerti firmanku. Tadi saya udah kasih tahu Bapak, yang menyembah Yesus ya, yang menyembah Yesus, yang menuhankan Yesus, maka bagi Yesus dia adalah anjing gitu. Enggak, salah Bapak itu. Ya kan? Justru karena kami percaya kepada Yesus, kami dikatakan anak-anak Allah. Bapak bukan anak-anak Allah, karena Bapak nggak percaya kepada Yesus. Itu ayat Anda tertera, Pak. Maka kami berkata kepada Allah yang itu, Allah yang Bapak bilang itu, ya Aba, ya Bapak. Karena kami percaya kepada Yesus. Pak, kalau ayatnya Bapak belum ada. anak Allah, mau saya tampilkan nggak? Anak Bapak di luar anak Allah, nggak tahu saya. Kalau Bapak anak Allah, Bapak percaya kepada Yesus. Kalau Anda nggak anak Allah, Anda nggak percaya kepada Yesus. Ya kan, Anda di luar Yesus. Apa kata Yesus? Akulah pokok anggur. Gak nyambung, Pak. Gak nyambung. Adalah ranting-rantingnya. Nyerocos saja dari tadi saya dengerin gitu. Kepadaku. Jadi kalau orang nggak mendekat kepada Yesus, nggak ada isi tapi nyerocos saja. Kayak gimana? Pak, ya, kalau Bapak nggak percaya kepada Yesus, Bapak tidak berbuah. Orang yang menyembah Yesus, Yesus tuh, dan memanggil Yesus itu Tuhan, dia itu anjing bagi Yesus. Nih ayatnya nih. Enggak, salah kali Bapak itu. Oh, mau kita kau mau dibilang salah gitu? Bukan. Ada orang minta tolong kepada Yesus. Yesus bilang, karaktermu itu seperti anjing. Udah? Ya kan? Apa katanya? Memang anjing. Ya kan? Tapi anjing makan riba-ribanya juga. Ini baca dulu dah kita karena imanmu besar, maka aku menyelamatkan engkau. Kan gitu. Ya kan? Baca aja Pak. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya, ya kan, dan dibaptis. Mari kita baca ya. Mari kita baca. Nih. Ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Terus ke bawah. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah dia. Nah, ini perempuan di luar Israel ya. Oke? Kenapa dia menyembah Yesus? Orang Samaria. Terus di sini coba lihat di sini. Iya, kenapa dia menyembah Yesus kan gitu? Dia menyembah Yesus. Nah, terus kenapa? Ya, terus ya teman-teman semuanya, satu orang yang di luar Bani Israel dan menyembah Yesus dan mengatakan Yesus Tuhan nih ya. Apa kata Yesus? Kata Yesus, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada
Jing. Iya, betul. Karena ya kan orang itu karakternya seperti anjing. Ya kan? Tapi anjing makan rimba-rimbanya itu kan. Jadi bagi orang-orang ya, orang-orang di luar Yesus, di luar Yahudi yang menyembah dia lalu mengatakan Yesus itu Tuhan, itu adalah anjing bagi Yesus. Itu salah pengertian, Bapak. Dia tadi udah menyembah kok. Kenapa dia menyembah? Hah? Saya punya ayatnya, Pak. Kenapa dia menyembah? Hah? Kenapa dia menyembah dia, Yesus? Karena Yesus punya kuasa. Ini ada ayatnya, apa tanggapan Anda coba? Yesus itu Anda punya disebut kuasa, maka Anda disebut Yesus anjing kayak gimana? Awas apa Pak, bahaya nanti Bapak itu. Iya kan? Bapak adalah orang durhaka. Ini saya tidak menista agama. Saya di sini membaca. Iya, Bapak gitu. Durhaka itu menyatakan Yesus anjing itu berdurhaka. Tetapi Bapak. Yesus tidak patut. Ini saya bacakan sekali lagi ya, Pak ya. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Oke? Iya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembahnya. Ini perempuan orang Samaria di luar Israel. Nah, terus dia menyembah Yesus sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi di luar Israel, Tuhan, kenapa dia bilang Yesus? Tuhan, Pak? Kenapa dia bilang Tuhan? Ya. Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku. Kenapa coba? Betul. Bapak nggak manggil dia Tuhan kan? Di orang perempuan itu manggil dia Tuhan, tolonglah aku. Dengarkan dulu, Pak. Wanita Samaria ini dia menyembah dan mengatakan Yesus Tuhan kan? Ya. Nah, lalu dijawab Yesus. Dijawab Yesus, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Iya. Jadi bagi Yesus orang di luar Yahudi yang menyembah dan menuhankan dia itu adalah anjing. Anak-anak nggak makan roti kan? Yang makan, tapi anjing itu makan roti kan? Pak, itu berarti anak-anak makan roti, maksudnya bangsa Israel itu perumpamaan yang dipakai oleh Yesus. Anak-anak itu adalah anak domba, anak-anak. Anak-anak yang dibinanya, murid-muridnya. Ya kan? Tapi anjing itu makan roti. Gitu. Maka jadilah seperti imanmu katanya. Kan di bawahnya itu baca lagi. Kenapa emosi, Pak? Saya kasih dalil loh dari dalil apa? Dari tadi saya kasih ayatnya, teman-teman. Bapak itu nggak pernah melihat Bapak. Jadi nggak mungkin Bapak bisa bersaksi tentang Bapak. Kami melihat. Apa kata Yesus? Sebentar lagi aku tidak dilihat oleh dunia ini. Tapi engkau melihat aku. Karena aku hidup, engkau pun hidup. Biar Bapak tahu. Jadi Bapak nggak bisa lihat. Kami bisa lihat. Karena dia hidup. Tadi udah. Hidup. Tadi udah saya jelaskan juga. Kata Yesus, ya. Bagi di luar Bani Israel menyembah dan menyebut dia Tuhan, bagi dia itu adalah anjing, Pak. Enggak, salah Bapak itu. Orang apa kok? Masa tulisan Anda salah? Kehendak Bapak itu apa? Kan aku datang, ya kan? Bukan masalah kehendak Bapak. Yesus menjelaskan dari Bapak untuk apa? Untuk melakukan apa? Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Orang percaya. Bapak udah jadi orang percaya. Pula orang percaya. Pak, yang saya bahas tadi, aduh sakit kepala saya teman-teman. Bapak belum jadi orang percaya, jadi nggak bisa Bapak bicara seperti itu. Bapak udah pernah apa? Udah pernah ketemu Yesus? Udah ketemu Yesus Bapak enggak? Kok bisa Bapak bilang aduh, Pak? Yesus makan anjing. Iya, tadi kayak gimana penjelasannya dulu kayak gimana? Bapak aja nggak pernah ketemu Yesus, kok bisa pula Bapak bilang Yesus itu anjing. Apa-apaan Bapak ini? Siapa yang bilang Yesus itu anjing? Orang itu ketemu Yesus, Pak. Dia mengatakan, Pak, Anda jangan mempeributkan kata. Tuhan, tolonglah aku katanya. Tertulis karena di dia kitab ketemu. Anda. Kalau Bapak ketemu cukup merasa kemuliaannya tertulis di kitab Anda, ya Pak ya. Ya Tuhan, ya kan? Anda mau ngomong dulu. Gitu. Ngomonglah dulu, ya ngomong dulu. Iya. Ya itu tadi. Ngomong aja dulu. Ya kan? Cobalah Bapak berdiri di hadapan Bapak. Bisa nggak Bapak berdiri di hadapan Bapak? Kalau nggak mati gosong Bapak. Karena Bapak manusia berdosa. Ya kan? Kalau kami udah menjadi anak-anak Allah, kami nggak manusia berdosa lagi.
Kalau kami berdiri di hadapan Bapa, ya kan, oh itu adalah anakku katanya. Karena dia melihat Yesus ada dalam diri kami. Kalau Bapak nggak melihat Yesus ada dalam diri Bapak. Bapak manusia berdosa. Bapak nggak bisa masuk surga, Pak. Nah. Markus 16:16. Ya kan? Lalu tanggapan Anda kayak gimana, Pak? Anda disebut Yesus anjing. Karena Bapak nggak ketemu sama Yesus, maka Bapak nggak bisa bercerita. Ini kan tertulis di kitab Anda. Iya, tapi Bapak nggak ngerti maknanya. Mereka itu punya karakter seperti anjing, udah. Tapi dia bilang kan, karena dia merendahkan hati, walaupun aku ini anjing, tapi aku makan roti itu makan. Artinya dia apa? Artinya remah-remah roti itu dimakan anjing nggak? Kutanya Bapak. Remah yang jatuh komplikasi ini, komplikasi penyakitnya teman. Makanya kan ya udah Pak, banyak belajar aja dah ya. Ya udah. Oke lah.